betul. Wartawan, jangan-jangan di antara di sini ada. Ya, yang Ayo. Aduh, nggak ngerti. Dia dari sana loh. Jadi jam 5 tadi udah datang. Ya. Siapa dia ya? Siapa dia? Jangan turun kepada siapa dia memberikan. Coba. Aku akan memberikan kue ini karena aku suka orang yang lebih tua dari aku, lebih mapan, lebih pengalaman. Siapakah dia? Aduh, ketawa-tawa deh. Oke, aku lagi memberikan kue ini ke seseorang. Dipanggil di sini. Jangan dia ngalahin Oh, sana. dia di sana. Oke. Dari dulu mana ya datang orangnya? Bisa aja sih Angel, ya Allah. Ini terungkap masuk TikTok nih besok ini. Oh ya udah ya. Oh aku tahu orangnya ada di mana. Yang akan menemani kebahagiaan Angel malam hari ini. Mana sih dia? Mana sih dia? Aduh, siapa dia? Aduh. Tolong. Beri ruang. Mana sih? Ini dia. Kirain siapa? Ternyata kan berat maaf tua. Ada lihat istrinya ya Allah. Kenapa sih? Mama makasih kamu udah datang. Udah nyajak-nyajak. Mama punya yang spesial buat malam hari ini. Luar biasa ya. Mama kita Karena mama ini adalah artis panutan aku, artis senior yang selalu di mana-mana kalau ada acara selalu mengayomi dan jadi mama buat kita semua. Makasih ya, Mama so sweet deh. Basah dong. Mama tuh selalu basah-basah gitu deh. Mama, Mungkin ada situ. Mungkin ada mau ngomong sesuatu. Lah kan mama yang diituin, kenapa gue yang ngomong? jadi mama ngeselin gue ya. Angel happy birthday, selalu jadi Angel yang humble, Angel yang selalu ceria di setiap penutup acara ya, Angel yang selalu sayang sama anak-anaknya, yang selalu diceritain sama Angel pasti selalu tentang anak-anaknya, betul. Angel yang selalu berbuat baik sama banyak orang, itu Angel yang aku kenal dan semoga terus menjadi Angel yang kita sayang. Amin. Terima kasih. Mengganggu kebiasaan. Kalian nih, udah cantik nanti karapan. Mama, artinya bagus banget. Biasa. Sewa ya? Ih, pramuka beli suka repot tuh ah. Pakai nanya lagi di mana bikin malu gue lo bongkar lo. Beli jangan lama aja di situ. Urusan dikasih belum ngomong. Udah, tadi udah. Angel kalau mau lihat selanjutnya di RCTI Plus lo tonton tuh. Tadi ada tayangan ulangnya. Ayo Angel, kita datang. Makasih Ma, makasih Nabila. Iya, ada siapa lagi Angel? Ada siapa ya? Udah. Ini banyak. Banyak kita sapa satu-satu ya. Aku tuh selalu penasaran sama kamu di usia 36 tahun ini. Kamu tampil selalu cantik tiap harinya itu tuh kayak Hati ya jalanin aja lah, jalanin aja, banyak pelajaran yang udah saya jalankan lah gitu kan. Jadi kalau untuk pasangan itu kan nggak bisa tiba-tiba gimana, harus mempelajari dulu satu sama lain lah. Jadi nikmatin aja dulu lah. Kan anak-anak juga aku harus masih bekerja keras kan, Ajam sekolah kan, buat biayanya Ajam, belum perdi, belum pinjam. Yang aku pikirin itu membiayai anak-anak gitu. Kalau untuk asmara aku sendiri ya jalan sendiri aja. Ada yang mau syukur, nggak ada ya udah, mau gimana. Ya. Actually kalau pertemuan dengan Ajam itu ada waktunya nggak sih? Enggak. Aku kan udah bilang di mana ya, masa aku sebutin di sini. Aku udah bilang dia masih anak-anak. Sekarang gue tanya, lu ingat umur berapa?
Ya, 4 tahun. 4 tahun atau 5 tahun. Nanti aja kalau udah umur 4 tahun baru aku akan survive sama dia gitu. Kan nanti ada di umur 2 tahun lebih tuh Ajam bisa ada di tempat gua kan. Ya di situ aja udah ngalir. Sekarang masih anak-anak lah. Yang penting saya mah buat sekolahnya nggak lepas dari tanggung jawab, ya kan. Kemarin juga mamanya ini buat sekolah Ajam. Oke, udah. Terus bulanan masih jalan. Udah. Kan Ajam juga masih belum pengen ketemu kali sama gua. Tabungan buat Ajam berarti udah ada ya Pak Musle? Apanya? Tabungan sampai SMA atau kuliah gitu mungkin? Ya harus ada, namanya juga orang tua. Jangan lepas tanggung jawab lah. Namanya juga laki-laki, anak itu kan titipan, ya kan? Harus kita jaga sampai dia bisa bekerja sendiri seperti Iki, seperti Putri. Kan gitu. Udah. Nggak tahu, gua juga sekolahnya nggak tahu. Kemarin habis bisa jalan ya Kak? Ajam Udah bisa kebetulan jalan. nggak sendiri, dia ada emaknya, ada banyak lah di rumah, gitu. Jadi kalau pertumbuhan bisa jalan ya seneng kan, namanya juga orang tua. Cukup aku aja yang bisa meluapkan kesedihan, kegembiraan, kekangenan. Orang mau ngomong apa, oh bapaknya nggak pernah nengok, bodo amat gue. Gitu. Yang penting gue tetap tanggung jawab. Percuma kita setiap hari ketemu juga, kan kita juga harus lihat-lihat dulu, harus bisa menjaga privasi, ya kan? Privasinya dia juga harus dijaga. Kita juga nggak bisa sembarangan tiba-tiba datang, kan harus kontak-kontak dulu, kan gitu. Jadi nanti ada saatnya lah. Kang, kayak keputusan kayak gitu mau sekolahin sejak dini itu konsultasi ke Akang juga? Enggak, tiba-tiba mau sekolah. Ini anak Ajam udah mau sekolah, oh ya udah ya kan, sebagai bapaknya harus bertanggung jawab. Berarti komunikasi bagus ya Kang Sule dengan mantan sendiri untuk urusan anak ya gitu. Ya kalau untuk urusan anak ya iyalah, jangan sampai kita membatasi kalau untuk urusan anak. Kecuali kalau urusan-urusan yang lain ya enggak lah gitu kan. Karena dia juga punya privasi sendiri, ya kan. Gue juga nggak bisa ujuk-ujuk datang gitu kan. Apalagi dia kan udah punya pasangan, kan gitu. Jadi jangan sampai orang-orang itu berpikiran yang lain-lain. Kalau orang yang cerdas pastilah, ya kan, bukan gua gimana enggak, menjaga aja. Tapi untuk biaya setiap bulan itu selalu dalam arti rutinitas itu sendiri tanpa diminta Bang Sule memang bertanggung jawab. Loh iya, setiap tanggal 5, ya kan, tanggal 1 udah transfer, tanggal 3 udah. Kan itu udah kewajiban, takut nanti lupa, ya kan. Mendingan kita sendiri yang ingat sama hal itu. Dalam bentuk ditransfer kah atau memang Transfer. Datang sekedar Enggak, menjenguk transfer. sambil Ditransfer. Kan tadi saya udah bilang, Kang, soal Rizky gimana Kang kabarnya? jangan kemana-mana. Kamu suka kemana-mana. Tiba-tiba masalah putus. Mama gua. Siapa yang mau nikah? Iki. Ya pasti mau. Pasti mau lah. Namanya juga udah pacaran, masa nggak nikah? Kemarin agenda di Bali pertemuan Nggak pakai agenda. memang Ya kedekatan yang namanya kedua belah pihak tuh sekarang seperti apa? silaturahmi. Ya silaturahmi sama siapapun. Sama mantan aja masih silaturahmi ya. Bagi calon besan. Loh iya. Ya kita baiklah, satu circle lah sama papanya Malini. ada ngomongin hari tanggal baik gitu kan? Belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Kita silaturahmi gini, pertama, Iki kan sering ke sana nengokin, ketemu sama keluarga. Iki pengen memperkenalkan. Nih ayah saya nih mau lihat di Bali itu kayak gimana. Gitu aja, sekalian kemarin tuh liburan sebetulnya. Jadi Iki yang ngajak liburan tuh, Iki yang nanggung semua biaya gitu. Kualitas seperti itu akan terus berlanjut ya sih dari keluarganya Malini, keluarga. Ya nggak tahu kan kita masing-masing keluarganya. Maksudnya akan terus kayak ada agenda Pertemuan seperti itu. Ya nggak tahu. Itu kan agendanya keluarga Iki, keluarga kecil Iki, ya kan, keluarga gua. Ntar gua juga menikah, gua punya keluarga juga, ya kan? Gitu. Kita mengalir aja. Tuh, diundang datang nih kayak gini, ya kan? Iya kan bisa. Kang Sule datang dong, aku pengen datang kayak Angel, datang kan kayak gitu. Tapi Bang Kusai menanggapi keluarga pacar. Nggak perlu ditanggapi keluarga orang. Bukan dalam arti orang tuanya tuh asik gitu kan tadi bagaimana satu Atau circle, Lah iya kan? satu hobi kan sulit mungkin. Enggak, kalau satu hobi enggak. Ini pertanyaan kurang cerdas.
main biliar bareng kan sulit Konsep sendiri Main biliar bareng aja. bikin hobi kan sulit betul. sebagai orang tua Ini nih kasihan nih tadi belum di. mengkonsepkan diri untuk selalu terbuka sama anak. Saya gini, kalau gua ya jalanin aja lah. Gitu. Jadi nggak perlu kayak misalkan gini, Iki jarang pulang, terus Iki jarang komunikasi. Ya udah tinggal ngingetin doang. Sibuk banget tuh Ki, ngapain kayak gitu, bilang gitu doang. Tapi nggak terlalu gimana-gimana. Kita juga udah ngalamin muda. Kita sempet jauh sama orang tua juga. Anda juga kan kayak gitu. Jadi gua mah santai aja, itulah. Dihujat se-Indonesia juga santai aja. Yang tahu kan Tuhan. Maksudnya tapi kalau untuk anak antara anak jarang pulang, Ini gimana nggak kesepian? Orang gila semua. Ya? Nggak ada istilah kesepian. Kalau istilah masalah kesepian pasangan gitu ya pasti ada lah. Pasti ada. apa yang membuat Iki belum mau serius ke jenjang pernikahan, Kang? Mau serius dia. Tapi nggak tahu kapan-kapannya nggak tahu. Ya dia juga harus menjalani hal-hal yang harus dia jalani kan. Bentengnya juga kan tinggi kan. Itu iyalah di media sosial bagaimana orang-orang menghujat kita semua, keluarga kita semua. Tapi kita syukuri semuanya. Kita mendapatkan ilmu dari semua. Tapi Akang sendiri menteri Ikinya seperti apa, menasehati? Oh iyalah, Ki, kalau kita tuh kayak seperti ini, kalau mau ya monggo, enggak ya jangan, kan gitu. tadi antara Iki dan Kuda sendiri ingin cepat menikah di antara dua, Kang Soleh menanggapinya seperti apa? Sebetulnya yang pengen cepet menikah tuh ini si Maaf. Ini anak angkat saya ini. Saya nemu di selokan waktu itu. Silakan Garut. Iya benar ya, lagi mandi di selokan. Ngapain kamu mandi di sini? Itu. Gimana tuh? Taunya dia tahu saya, udah ikut. Daripada mandi ya udah ikut. Lihat ya, nggak pernah lihat. Tapi gimana kan Iki udah matang belum sih untuk Oh mangga, matang. tingkat kedewasaan? Kalau tingkat kedewasaannya, Iki tuh bisa dibilang lebih dewasa daripada gua. Pemikirannya. Jadi ketika Iki minta izinnya, kalau misalkan Iki mau serius sama hal ini gimana aja, terserah. Itu kan Iki yang ngejalanin. Tapi masalah yang sudah Iki lewatin, orang-orang juga tahu bagaimana kalian berdua, ya itu harus diselesaikan dulu. Kan gitu. Ada obrolan dengan orang tuanya pasangan Iki nggak sih kan ketika di Bali bareng gitu sendiri? Nggak ada. Orang tuanya Iki ngobrol sama keluarganya, saya ngobrol sama keluarga saya. Jadi belum ada ngobrol kayak begitu. Sultan TikTok dia belum. Kang, ngeliat Putri sekarang udah sama mantan istri, kayak datang ulang tahun. Loh, dari dulu juga saya tidak pernah mengajarkan anak-anak untuk tidak baik sama siapapun. Apapun yang terjadi, kalian harus baik sama siapapun. Jadi kenapa yang menjadi masalah ketika anak saya datang? Justru itu mewakili, kan saya yang dihujat karena saya nggak datang. Tapi ya mau gimana kita menjelaskan? Saya punya agenda, lebih memilih hajatan orang lain dibanding anaknya. Loh, ini juga saudara kok. Ya kan? Kan sama aja, Putri mewakili juga sama. Dia kan tidak Karena itu anak gitu, kenapa sampai akhirnya Kang nggak datang gitu? Lah karena dadakan. Saya udah jadwal 2 bulan sebelumnya udah ada jadwal gitu dan jauh. Kalau deket saya pasti akan datang dan nyusul. Apa yang memberatkan saya datang kalau nggak ada acara? Kalau kosong ngapain saya di rumah? Pasti datang. Itu kan iseng aja netizen. berarti netizen sendiri salah paham ya, maksudnya Putri sebenarnya Bukan salah paham, netizen itu seneng aja. Kalau orang tersiksa tuh seneng. Orang Indonesia orang tersiksa tuh seneng. Jadi kalau orang membuat kesalahan sedikit, itu dibesar-besarkan. Itulah netizen kita. Sebetulnya sedih gitu. Kalau saya lihat seperti itu sedih. Kalau saya boleh jujur, saya mau dihujat segimana juga mau. Nggak ada ruginya buat saya. Justru saya untung banyak dari situ. Dosa saya berkurang. Jadi kalau kita mau bahas semua tentang perjalanan gua ya capek. Mendingan konsen kerja buat anak-anak. Pada saat nggak datang itu memberikan suatu kado atau ucapan langsung, maksudnya telepon, by phone ke Azan sendiri kan? Kan ada di YouTube, makanya lihat YouTube saya coba. Itu saya mengucapkan di situ. Bagaimana Anda sebagai wartawan tidak tahu?
Saya tahu kan. Riset dong. Saya tahu. Bahkan itu langsung, video call juga langsung, face to face. Selamat ulang tahun Ajam. Ya kan?